Selamat datang di channel ini. Di sini kami berbagi edukasi finansial yang sederhana dan mudah dipahami untuk membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih bijak. Semoga informasi yang disajikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak sih ngerasa kayak lari di tempat kalau urusan uang? Selalu aja deg-degan tiap akhir bulan? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bongkar bareng-bareng jeratan itu dan cari jalan keluarnya menuju kebebasan finansial yang sejati. Yuk kita mulai. Oke, sekarang coba kita jujur-jujuran ya. Kenapa sih rasanya susah banget buat maju secara finansial? Kenapa rasanya kayak kejebak di treadmill yang nggak berhenti-berhenti, terutama pas akhir bulan? Nah, rasa mentok inilah yang sebenarnya jadi akar dari banyak banget masalah keuangan kita. Coba deh, lihat daftar ini. Ada yang kena banget nggak? Siklus utang pinjol yang kayaknya nggak ada habisnya, cemas lihat isi dompet yang makin tipis, atau mungkin tekanan buat kelihatan oke di media sosial. Percaya deh, perasaan ini tuh nyata dan banyak banget yang ngalamin. Ini bukan soal kegagalan pribadi loh. Ini adalah sebuah jebakan finansial yang emang dirancang buat ngejebak banyak orang. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Di bagian pertama ini, kita bakal coba ungkap kenapa sih perasaan terjebak ini bisa begitu umum. Kita bakal lihat gimana siklus utang dan stres ini bisa terbentuk. Sering banget pintu masuk ke masalah finansial itu justru kelihatannya manis banget, yaitu godaan uang mudah. Pinjaman online alias pinjol itu kan nawarin solusi instan. Cuma modal KTP, beberapa kali klik, dana langsung cair. Rasanya kayak ditolong dewa pas lagi butuh-butuhnya. Tapi hati-hati, kemudahan inilah yang sering jadi tiket sekali jalan ke masalah yang jauh lebih pusing. Dan ini dia nih, sebuah kebenaran yang mungkin agak pahit buat diterima. Kutipan ini mengubah cara kita memandang segalanya. Kita kan seringnya mikir, coba aja gaji gue lebih gede. Padahal intinya bukan di situ. Intinya ada di kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita bisa paham ini adalah titik balik pertama dan yang paling penting dalam perjalanan finansial kita. Oke, kita lanjut ke bagian kedua buat lihat lebih dalam ya. Penyebab kita kejebak itu seringkali bukan karena faktor dari luar loh. Justru, akarnya ada di dalam diri kita sendiri, yaitu pola pikir dan kebiasaan yang kita lakuin setiap hari, kadang tanpa kita sadari. Nah, slide ini nih intinya banget. Di sini kita lihat ada dua dunia yang berbeda, terinspirasi dari pemikiran Robert Kiyosaki. Di kiri ada pola pikir kelangkaan, hidupnya tuh penuh ketakutan, selalu merasa nggak cukup, dan ngejar senangnya sekarang aja. Terus di kanan ada pola pikir kemakmuran, ngelihat uang itu sebagai alat yang bisa kerja buat kita, fokus ke peluang dan berani ambil risiko yang cerdas. Coba jujur sama diri sendiri, pikiran Anda lebih sering tinggal di dunia yang mana? Jadi, apa sih pola pikir kelangkaan itu? Gampangnya gini, ini adalah keyakinan yang nempel banget di kepala kita. Kalau kuenya itu terbatas dan kita nggak bakal pernah dapat bagian yang cukup. Keyakinan inilah yang bikin setiap keputusan finansial kita itu dasarnya adalah rasa cemas. Akibatnya, setiap pengeluaran itu rasanya kayak sebuah kehilangan, bukan sebuah pilihan yang sadar. Nah, dari pola pikir yang serba kurang tadi, lahirlah rantai-rantai ini. 1, nggak punya anggaran. Itu sama aja kayak nyetir mobil, tapi nggak tahu tujuannya kemana. 2, belanja impulsif. 3, ngejar gaya hidup orang lain yang kelihatan di medsos. Dan yang paling bahaya, keyakinan kalau nasib finansial kita ya gini-gini aja, nggak bisa diubah. Setiap kebiasaan ini bikin ikatan jebakannya makin kencang. Oke, cukup ya diagnosis masalahnya. Sekarang waktunya kita cari solusinya. Di bagian ketiga ini, kita bakal bahas 2 langkah yang paling dasar dan nggak bisa ditawar lagi buat mulai mutusin siklus ini. Anggap aja ini fondasi rumah finansial Anda. Langkah pertama, ambil alih lagi setirnya. Gimana caranya? Pakai anggaran atau budgeting. Udah lupain dulu spreadsheet yang ribet. Mulai aja yang simpel. Catat uang masuk, catat uang keluar. Udah. Terus coba terapin aturan 50-30-20. 50% buat kebutuhan pokok, 30% buat senang-senang, dan yang paling penting nih, 20% buat bangun masa depan. Ini bukan soal ngekang diri ya, tapi soal ngasih setiap rupiah Anda sebuah tujuan yang jelas. Langkah kedua, bangun perisai. Inilah yang kita sebut dana darurat. Kenapa ini penting banget? Karena inilah senjata pamungkas buat mutusin siklus gali lubang tutup lubang. Jadi, pas hidup ngasih kejutan, entah motor rusak, ada tagihan rumah sakit, atau kebutuhan mendadak lainnya, Anda nggak panik dan lari ke pinjol. Kenapa? Karena Anda punya jaring pengaman sendiri. Terus, seberapa tebal perisai yang kita butuhin? Nah, tabel ini ngasih kita target yang jelas.
Kalau Anda masih lajang, targetin 6 kali pengeluaran bulanan. Udah nikah? 9 kali. Udah punya anak? 12 kali. Angkanya mungkin kelihatan gede banget, tapi jangan keburu takut. Ini bukan buat bikin cemas kok. Ini buat ngasih kita tujuan yang jelas dan terukur, biar kita bisa mandiri secara finansial. Kalau fondasinya, yaitu anggaran dan dana darurat udah mulai kokoh, nah baru deh kita bisa melangkah lebih jauh. Bagian terakhir ini adalah soal gimana caranya kita naik level. Dari yang tadinya cuma bertahan hidup dari bulan ke bulan, jadi benar-benar berkembang secara finansial. Ini dia nih perubahan pola pikir yang paling penting. Lagi-lagi dari Robert Kiyosaki. Aset itu adalah sesuatu yang masukin duit ke kantong Anda. Kalau liabilitas, sesuatu yang ngeluarin duit dari kantong Anda. Udah, sesimpel itu. Orang kaya fokusnya beli aset. Nah, kelas menengah seringnya beli liabilitas yang mereka kira itu aset. Contoh paling gampang, mobil baru yang dicicil. Kelihatannya sih aset, keren, tapi tiap bulan dia nyedot duit dari kantong Anda. Paham soal ini aja udah bisa mengubah cara Anda ngelihat semua pengeluaran. Dan inilah tangga-tangga menuju kebebasan yang sesungguhnya. Tiap anak tangga ini adalah sebuah kebiasaan. Coba deh otomatiskan tabungan begitu gajian. Bayar diri Anda sendiri dulu. Mulai investasi sekecil apapun. Jangan berhenti belajar soal keuangan. Dan jangan lupain aset terbesar kita. Kesehatan. Setiap kebiasaan ini adalah cara kita bilang iya untuk masa depan yang lebih baik. Jadi, ingat ya, kebebasan finansial itu bukan garis finish yang bisa kita capai dalam semalam. Ini tuh maraton, bukan lari sprint. Anda nggak harus sempurna kok. Anda cuma perlu mulai. Sekecil apapun langkahnya. Karena setiap keputusan kecil yang lebih baik hari ini bakal jadi bola salju kesuksesan finansial di masa depan. Nah, sebelum kita selesai, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Dari semua yang udah kita bahas barusan, coba pikirin, apa satu kebiasaan kecil yang bakal Anda ubah atau mungkin mulai besok? Bukan minggu depan, bukan bulan depan, tapi besok. Coba jawab untuk diri Anda sendiri, karena perubahan yang beneran itu dimulainya dari sana. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.